Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai instalasi sistem operasi jaringan. Yang akan kita install yaitu Debian dan Windows menggunakan firmware. Yang pertama yaitu Debian. Debian adalah sistem operasi komputer yang tersusun dari paket-paket perangkat lunak yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas dan terbuka dengan lisensi mayoritas GNU, General Public Lisensi, dan lisensi perangkat lunak lainnya. Sistem operasi Debian merupakan gabungan dari perangkat lunak yang dikembangkan dengan lisensi GNU dan utamanya menggunakan kernel Linux, sehingga populer dengan nama Debian GNU Linux. Jadi Debian ini merupakan salah satu sistem informasi berbasis Linux. Yang kedua yaitu Windows. Pengertian Windows adalah sistem operasi yang digunakan pada piranti komputer yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan IT bernama Microsoft dan masih akan berkembang setiap tahunnya. Contoh Windows yaitu seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan Windows XP. Selanjutnya yaitu VMware. Pengertian VMware adalah software virtualisasi yang bisa digunakan untuk membuat virtual machine. VMware memungkinkan kamu untuk menjalankan sistem operasi di dalam sistem operasi. Sebagai contoh, kamu bisa menjalankan sistem operasi Linux seperti Debian tadi di dalam sistem operasi Windows. Dan sebaliknya. Jadi contohnya seperti ini. Komputer Anda memiliki sistem operasi Windows. Jadi nanti ada aplikasi VMware. Di dalam aplikasi VMware itu kita bisa menginstal sistem operasi Linux seperti Debian 10. Dan sebaliknya, jika sistem operasi komputer kita sistem operasi Linux, maka dengan VMware kita bisa menginstal sistem operasi Windows. Pertama, langkah-langkah instalasi Debian 10. Langkah pertama yaitu hidupkan PC atau laptop terlebih dahulu. Buka VMware. Tampilan awal VMware, klik ikon tambah untuk menambahkan virtual machine. Jadi begini gambar tampilan VMware jika dibuka. Ambil yang ikon tambah, create a new virtual machine untuk membuat virtual machine baru. Yang keempat, pilih setelah membuat virtual machine, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Jadi kita ambil konfigurasinya yang tipikal aja. Selanjutnya kita pilih browser untuk memilih ISO dari Debian 10. Setelah kita mendapatkan ISO Debian 10-nya, silakan diklik lalu di open ISO Debian 10-nya. Selanjutnya akan tampil tampilan seperti ini. Karena Debian itu merupakan Linux, jadi OS operating systemnya dipilih Linux, versinya dipilih Ubuntu. Beri nama untuk virtual machine-nya. Anda bebas memberi nama apa, mau Debian 10 atau Linux. Oh ya, untuk lokasi firmware-nya silakan diletakkan di lokasi yang kapasitas disknya masih banyak, sehingga tidak membuat komputer Anda lelet. Atur maksimum disknya. Maksimum disk di sini yaitu disk pada virtual machine tersebut. Jadi Anda mengatur jumlah kapasitas maksimum dari disk di virtual machine tersebut. Yang ke-10, tekan finish untuk menyelesaikan pembuatan virtual machine untuk menginstal Debian 10-nya.
Jika sudah selesai membuat virtual machine-nya, silakan klik tombol yang berikon play atau ditulis dengan power on this virtual machine. Setelah dibuka akan tampil tampilan seperti ini. Dia akan langsung masuk ke ISO yang telah kita atur tadi. Untuk menginstal Debian 10-nya kita menggunakan berbasis GUI atau graphical install. Yang pertama, pilih bahasanya, gunakan bahasa Inggris. Bahasa di sini yaitu bahasa yang akan digunakan saat menginstal Debian. Selanjutnya, pilih lokasi untuk konfigurasi zona waktu. Jadi kalau tidak ada Indonesia, pilih aja order. Kalau ada Indonesia, silakan pilih Indonesia. Ini hampir sama untuk mencari lokasi dari wilayah. Pilih Asia. Ini untuk negara, pilih Indonesia. Lalu continue. Ini untuk default lokasinya. Setting default lokasi. Jadi pilih aja United States. Pilih keymap untuk keyboard. Dan yang paling umum adalah American English untuk keymapnya. Sesuaikan hostname jika perlu. Berikan nama unik untuk membedakan komputer di suatu jaringan. Hostname ini seperti isi aja lah Debian atau jangan nama kalian. Atau nama kalian boleh juga. Konfigurasi password untuk root user atau super user. Untuk password rootnya buat aja sesuai nama kelas kalian. Kalau TKJ1 buat TKJ1. Kalau TKJ2 buat TKJ2. Untuk membuat user baru, user ini berbeda dengan root tadi, maka harus berbeda namanya. Anda boleh membuat nama Anda sendiri untuk user. Atur username usernya. Berikan password usernya, terserah, pokoknya harus ingat. Boleh menggunakan user 123. Sesuaikan jam dengan memilih bagian zona waktu. Pilih aja Western, karena kita di Sumatera. Untuk pengguna pemula disarankan menggunakan GUID, Use Enters Disk, untuk membuat partisi secara otomatis. Langsung continue. Pilih hard disk yang akan digunakan. Jadi pilih aja yang VMware Virtual OS. Langsung continue juga. Untuk di sini pilih how file is one partition yang recommended for new user. Pilih continue. Jika sudah sampai di sini, pilih finish untuk menyelesaikan konfigurasi partisi. Pilih yes dan klik continue untuk melanjutkan. Pilih no dan klik continue untuk melanjutkan. Karena kita tidak memakai CD atau VCD. Untuk negara, pilih negara Indonesia lagi.
Yang bagian sini pilih debian.org. Lalu ini kosongkan saja, klik continue. Setelah selesai instalasi, maka akan muncul seperti ini. Pilih no. Di sini karena kita bekerja secara CLI alias non GUI, maka unhack hapus centangnya dan yang lainnya hapus centangnya. Hanya berikan centang pada standar sistem utilities saja. Install group untuk boot manager, pilih yes, lalu continue. Arahkan ke harddisk yang akan diinstal. Lalu klik continue untuk selesai menginstal Debian. Di sistem akan merestart mesin virtual dan Debian 10 telah sukses diinstal. Berikut adalah tampilannya seperti di bawah ini. Tampilan sesudah diinstal akan tampil seperti ini. Untuk login, bisa memasukkan user seperti nama kalian dan password user tadi, atau dengan root dengan password kelas kalian tadi. Selanjutnya yaitu instalasi Windows 10. Yang pertama sama, buka VMware-nya, lalu klik file, klik new virtual machine untuk membuat virtual machine baru. Jadi di sini kita pilih typical juga. Kita cari lagi, tekan browse, pilih ISO Windows 10, pilih opsi Microsoft Windows dan versinya Windows 10 ya. Buat nama virtual machine-nya Windows atau Windows 10 dan letakkan di tempat yang partisinya disknya masih kosong atau sedikit supaya tidak nge-lag saat menjalankan virtual machine-nya. Atur maksimum disknya 60 GB saja. Lalu next. Lalu tekan finish untuk menyelesaikan pembuatan virtual machine untuk Windows. Jalankan virtual machine-nya seperti tadi. Tekan power on this virtual machine. Ini virtual machine-nya akan dihidupkan. Saat virtual machine-nya hidup, tampilan awal akan seperti ini. Pilih bahasa, waktu, dan keyboardnya. Untuk bahasa, ini bahasa yang akan digunakan untuk saat menginstal Windows. Pilih aja English. Untuk waktu, English United States. Untuk keyboardnya, orang biasa menggunakan USA. Lalu pilih install now. Pilih aja Windows Pro. Lalu accept the license system di checklist. Lalu tekan next. Untuk yang ini pilih yang pertama. Agree install Windows and keep file setting and application. Pilih saja drive yang ada. Tunggu proses installnya selesai. Pilih wilayah. Jadi wilayah kita di Indonesia. Silakan pilih Indonesia.
Jenis keyboardnya pilih Inggris atau US. Lalu skip untuk second keyboard layout. Untuk set personal, lalu pencet set out of for personal use. Artinya kita menggunakan Windows ini untuk personal, bukan untuk organisasi. Kalau di bawah untuk organisasi. Langsung next aja. Kalau pengen membuat akun, klik create akun untuk membuat akun Microsoft. Boleh buat masukkan emailnya atau nomor teleponnya di situ. Sampai di sini pilih yes. Di sini boleh naik aja atau masukkan nomor telepon Ananda. Di sini accept aja. Dan proses penginstalan Windows 10 telah selesai. Sekian, terima kasih. Untuk penugasannya, nanti Ananda bisa membuat video proses penginstalan Debian 10 dan Windows-nya. Mungkin sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan tetap memakai masker kalau keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.